Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tak lupa kita haturkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Kita semoga diterangi hidup kita oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang zuhud. Jadi kalau kita pernah mendengar kata zuhud, itu zuhud fid dunya, atau artinya kita itu meninggalkan dunia dalam arti tidak mengutamakan, tetapi hanya sekedar lewat saja. Jadi kalau kita ada perjalanan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Jadi kalau dari katanya itu akhir, itu artinya adalah yang paling ujung, yang paling akhir. Berarti dunia hanya persinggahan. Kenapa zuhud menjadi khazanah Islam? Karena penting. Seseorang bukan hanya sekedar mampir saja, bukan hanya murni dia selamanya di dunia, tetapi hanya persinggahan saja. Maka orang yang zuhud itu ada keutamaannya yang dibahas di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, yaitu tentang fadlu zuhdi fid dunya wal iqbal alal akhirah. Keutamaan orang zuhud di dunia dan menerima kehidupan akhirat. Kenapa zuhud penting? Karena betapa banyak orang yang selalu disibukkan dengan dunia tanpa ada tujuan, yang pada akhirnya dia itu berkeluh kesah, susah tanpa ada batasan. Seolah-olah hidup itu nggak ada tujuan, mau kemana, hanya setiap hari dari pagi kerja, setelah itu di sore harinya pulang, seperti itu. Seandainya ketika melakukan aktivitas dunia itu diikuti dengan al-iqbal alal akhirah, menerima kehidupan akhirat, semuanya ditujukan untuk akhirat, maka itu adalah baik-baik saja. Maka kenapa zuhud itu ditekankan? Karena di dalam zuhud ada keutamaan. Supaya apa? Kita tidak tergiur dengan apa yang hanya sekedar kita mampir saja, dan hanya sesaat saja, dan hanya mungkin istirahat saja. Mungkin berapa tahun, berapa puluh tahun. Mungkin kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Ya paling mentoknya paling 80 tahun atau 100 tahun. Tidak panjang. Maka penting kita membahas zuhud. Agar apa? Agar tidak melenceng dari tujuan kita, karena kita akan menghadapi kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka di dalam zuhud ada banyak utamanya. Wa min fadli hadhil ummah. Maka kenapa umat Muhammad menjadi utama, menjadi sangat mulia? Karena yang pertama, salah satunya umat yang selalu mengedepankan kezuhudan. Maka ini bagian dari keutamaan umat Muhammad. Mabasyahu bi sallallahu alaihi wasallam al-muqbilin ala ta'atillah al-musyammirin fi ridhahu wa talabi jannatihi. Orang-orang yang menerima akhiratnya. Bolehlah kita bercita-cita ke urusan dunia, tetapi jangan sampai meninggalkan kehidupan akhirat. Jangan menolak kehidupan akhirat. Maka apa yang kita lakukan di dunia itu akan berimbas. Akan berimbas terhadap kehidupan kita akhirat. Maka ada kata di dalam Al-Quran itu ada danbun. Dan apa dia danbun? Itu bisa diartikan dosa. Aslinya kata danbun itu adalah buntut, ekor. Orang yang melakukan kebaikan, maka berekor kebaikan untuk dia. Orang yang melakukan kejahatan, maka akan berekor kepada kejahatan yang akan kembali kepada dia sendiri. Maka kata danbun itu bisa dikatakan ekor, atau bisa diistilahkan kalau yang umum adalah dosa, atau bisa diartikan konsekuensi.
Maka zuhud adalah konsekuensi yang baik ketika kita melakukannya, ketika kita menekankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka endingnya adalah kehidupan yang kekal, yang abadi. Maka orang yang menerima kehidupan akhirat dengan taat kepada Allah, al-musyafirin fi ridho wa talabi jannah. Al-musyafirin itu yang orang yang menyingsingkan baju, orang yang siap sedia fi ridho wa talabi jannatihi, dia menyingsingkan untuk mencari keridhaan Allah, dan watolak menuntut kesenangannya. Jadi jannah itu kesenangan yang paripurna, kesenangan yang sempurna. Maka orang yang selalu mengharapkan ridhonya pasti akan mendapatkan jannahnya, pasti akan senang dia. Mau dia banyak hartanya, mau dia mungkin belum banyak hartanya, tapi qanaah di dalam hatinya, maka itu sama artinya dia mencari keridhaan Allah dan akan mendapatkan jannahnya atau kesenangan. Wal musari'ina ila maghfirati. Jadi pasti orang yang melakukan kehidupan di dunia tak luput dari kesalahan dan dosa. Orang yang cepat-cepat ketika salah, al-musari' yang cepat hilang kepada ampunan Allah, wa rahmatihi. Tapi orang yang sudah cepat-cepat yang selalu kembali kepada Allah pasti akan mendapatkan rahmatnya. Al-raghimina fil akhirah wal muridina 'anid dunya. Orang yang dominan. Jadi apa yang dilakukan di dunia dia mau apa saja, atau bisa dia kaya raya, tetap dia akan ar-raghimin. Yang dia paling diharapkan adalah orang yang mengharap akhiratnya. Jadi ending akhirnya ketika kita meraih dunia kita, apa sih ending akhirat kita itu apa? Itu yang harus dipikirkan. Al-mu'ridina 'anid dunya. Kalau ada pilihan antara dunia dan akhirat, maka pilih akhirat. Jadi dunianya ambil, kita pegang akhirat. Jadi paksa yang kita ambil, yang kita raih, yang kita pegang itu paksa untuk bawa ke akhirat sampai ke dunia kita. Maka itu yang dikatakan al-mu'ridina 'anid dunya. Berarti mengesampingkan. Tapi tetap kaya, tapi kesampingkan. Karena di dunia itu nggak ada tujuannya. Maka orang-orang seperti ini al-mu'ridina 'anid dunya. Maka semua harta kita bawa untuk kepentingan akhirat kita. Maka ini dikatakan zuhud. Jadi bukan arti zuhud itu meninggalkan semuanya, tidak. Basyaruhum bil ghina wa jamasyam wa mahabbatin nas wa mawaddatihim lahum. Maka Rasulullah itu mengabarkan dengan kekayaan. Rasulullah akan memberi kabar gembira dengan kekayaan dan menyempurnakan segala urusan-urusannya. Akan dikabulkan semua kepentingan-kepentingannya. Dan dia akan dicintai manusia, disukai manusia. Jadi orang yang membawa hartanya, ketika harta itu kembali ke akhirat, pasti akan dicintai oleh manusia. Maka dunianya, ini yang dikatakan al-mu'ridin, orang yang mengesampingkan. Berarti dunia ada di belakang kita, jangan ada di depan. Wa taisiri amri wa taskiri dunya lahum. Jadi akan dimudahkan urusannya, bahkan urusan dunianya. Jadi kalau orang masih belum mendapatkan dunia, mungkin harus introspeksi dulu. Mungkin kita belum, kondisi kita masih belum jelas. Kadang iya, kadang tidak. Kadang istiqomah, entar kalau susah ambruk, berhenti lagi. Jadi nggak jelas dia. Maka orang yang zuhud, jadi dalam arti zuhud yang tadi, yang arti kesempurnaan tadi, maka akan dimudahkan segala urusannya. Berarti orang yang belum mudah, berarti introspeksi, berarti belum, kita jelas. Wa tasghiri dunya lahum. Maka ketika semuanya kita lakukan, Allah akan mempermudah. Mungkin yang baru hijrah, baru sadar, itu mungkin butuh penyesuaian. Butuh faktor-faktor yang ada di dalam Abad TV ini, butuh penyesuaian, butuh kita, saya masih belum pasti, saya masih belum istiqomah. Jadi kalau misalkan susah, saya enggak mengerjakan yang baik. Jadi kalau senang itu masih belum jelas. Maka mau susah, mau senang, mau gembira atau sedih, tetap saja, tetap dilakukan. Karena apa yang kebaikan yang kita lakukan, kesungguhan yang kita lakukan itu mengikatkan kita. Jadi
kayak mengikatkan kita abot dipilih metorok. Segala permohonan permohonan doa kita metorok ke apa yang kebaikan yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan atau mungkin kita istiqomahkan. Itu. Maka semuanya akan ditaisir, akan dimudahkan perkara-perkaranya. Bahkan dunianya setelah itu kalau segala urusannya gempa, mudah, maka akan mendapatkan dunia lahu iman orang yang berzuhud. Wa kifayatillah lahu. Intinya karena orang dia itu mengharapkan keridhaan Allah, maka hanya Allah. Sepenting Allah. Maka ada kata-kata dulu, ada daun para guru, sepenting Allah. Yang penting itu maksudnya adalah harapannya adalah keridhaan Allah. Kifayatillah lahu. Cukup Allah semuanya yang memenuhi. Mohon kita datang, kalau masih belum datang kemudahan itu mungkin belum. Makanya introspeksi dulu, jelaskan posisi kita, sahabat ketetapan yang ada di dalam hati kita yang bagus, apakah kita tetap melaksanakan itu atau tidak. Maka ini penting untuk bisa kita tekadkan baik dalam keadaan sedih ataupun senang. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW fil qudsi, yang ja'afil hadisil qudsi, maka di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amnahu qalbaka ghinan. Wahai anak Adam, maka kosongkan hatimu ketika menyembahku, maksudnya menyembah Allah. Jadi semua di dalam seperti ini yang forum yang 1 jam ini, maka kosongkan dulu hatimu. Tafarraq. Mulai kosong amla'u qalbaka ghinan, maka Allah akan mengisi hatimu dengan kesogian. Mungkin pertama sogi aktif wajar, belum mungkin sogi awalnya sogi aktif ada. Karena ketika sogi aktif itu dia akan melahirkan qanaah, rasa syukur. Kalau sudah semuanya si bedeng edel itu positif, jember, maka pikiran akhir tenang. Kok punya rencana usaha begini, usaha ini. Saya punya rencana 1 minggu yang akan datang, punya usaha. Akhirnya yang keluar positif lebih. Maka ketika pelosongan di dalam ibadah, tafarraq li ibadati, maka arodeki punya energi, punya power agar apa? Setelah ibadah, setelah kita mengarungi kehidupan dunia kita, melelapang kita. Maka ketika kita mengosongkan hati kita, kecuali yang diisi hanya Allah saja ketika beribadah, amla'u qalbaka ghina, maka Allah akan mengisi hatimu dengan kecukupan. Wa amla'u yadayka rizqan. Nah, baru setelah itu amla'u, Allah akan mengisi tangan-tanganmu rezeki. Jadi kalau sudah hatinya waktu ibadah kosong, kemudian ini menjadi kekuatan agar apa? Kesusahan kehidupan yang atau mungkin kita derita itu menjadi kekuatan, kayaknya pikiran kita jernih, kemudian akhirnya apa? Tindakan kita, apa yang akan kita lakukan membuahkan hasil. Maka ketika seperti itu Allah akan mengisi tangan-tangan kita dengan rezekinya. Amla'u yadayka rizqan. Ya ibna Adam la tuba'id minni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka syughlan. Kalau engkau jauh, kalau engkau ketika beribadah itu tidak diisi Allah, maka akan aku isi hatimu dengan kefakiran. Kebalikannya seperti tadi ya. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka syughlan. Maka ketika hatinya diliputi rasa fakir, kemudian tanah alakum tapi tadi hasilnya. Jadi dia bekerja tapi nggak ada hasilnya. Sampai bekerjanya berpuluh-puluh tahun, dia tetap saja fakir. Berarti orang yang masih belum seperti itu melatih saja, memastikan dirinya. Makanya posisi hati lo harus jelas. Yang dimasukkan jelas itu sabar, tetap dalam kondisi apapun tetap tidak berubah. Toh kita mengosongkan hati tidak mengurangi dunia kita, tidak mengganggu aktivitas dunia kita. Ibadah kita paling kalau dipikir hanya waktunya sangat pendek. Dengan memaksimalkan, dengan mengoptimalkan ibadah yang pendek itu, maka isilah di dalam ibadah itu hanya Allah saja. Maka kebalikannya seperti yang tadi. Jadi kalau dia menjauh dari Allah, maka hatimu akan diisi kefakiran.
merasa melarat loh. Akhirnya apa? Mengelak atau meronoh bertahun-tahun aku tapi nggak ada hasilnya. Tetap berkeluh kesah. Mungkin hanya sebatas tidak lapar saja. Hanya sebatas menyambung hidup saja. Berbeda dengan yang sebelumnya, orang yang zuhud. Hanya mengosongkan hatinya ketika beribadah kepada Allah, kemudian Allah akan mengisi hatinya dengan kekayaan, kemudian mengisi tangannya dengan rezekinya. Maka pilih mau yang pertama atau yang kedua. Apakah cuma oleh sibuk menolong? Bukan berarti ini adalah ibadah terus dari selama 24 jam, tidak. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita mencari nafkah. Selama semuanya dunia kita diperuntukkan kepada hal yang baik, itu baik-baik saja. Tetapi sesuatu yang keterlaluan hanya membuat apa? Kita bekerja tapi tetap aja kita masih berkeluh kesah. Berarti kan masih belum kaya. Kita soki, meskipun lebihnya persen, tapi kita soki, melarat menolong. Akhirnya apa? Derajatnya tetap di bawah. Karena kekayaan itu tidak mempengaruhi derajat. Tapi mau derajat tinggi, otomatis dunia menolong. Itu. Mau pilih yang mana? Ketika kita mengosongkan hati, ketika beribadah kita, itu akan mengangkat derajat kita. Pasti sogina. Karena bukti Allah mengisi tangan-tangan orang yang berzuhud, yang mengosongkan hati ketika beribadah hanya diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, memperbanyak di tangan-tangan orang itu adalah rezekinya. Maka kebalikannya juga sama. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari tujuan aslinya, maka Allah akan mengisi hatinya kefakiran. Dan tanahnya oleh sibuk menolong tapi tidak membuahkan hasil. Maka ini di hadis khusus. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam tafarradu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkan dari kecemasan dunia. Dicemas itu karena kita punya keinginan yang gak jelas. Min humumid dunya, kepentingan yang akhirnya membuat kita cemas. Urusan dunia. Mastata'tum, maka kosongkan itu sementara. Mastata'tum, semampu kamu. Fa inna man kana fid dunya aktsar hamman. Kenapa? Karena orang yang lebih rajin keinginan ke dunia saja, lebih banyak afsyallah du'a'atahu wa ja'ala faqra baina aini, maka Allah akan memunculkan banyak kehilangan. Banyak kehilangan wa ja'ala faqrahu baina aini, maka kefakiran ada di depan mata dia. Jadi orang yang tidak mengosongkan, orang yang selalu diliputi dunia melonong, seolah-olah tujuan hidup kita hanya dunia melonong, maka Allah akan memunculkan kita akan banyak kehilangan. Ketika banyak kehilangan, banyak kecewanya, maka kefakiran itu ada di depan mata dia. Kalau orang soki atau orang fakir? Halo? Kalau orang soki atau orang fakir? Kalau pengen kaya, maka rubahlah. Kalau masih belum, maka introspeksi diri. Kalau kita pikirkan, kalau kita telaah, ibadah kita itu jauh dibandingkan ulama-ulama atau orang-orang yang terdahulu. Kita hanya sedikit sebentar saja. Kalau kita kerja dari jam 8 sampai sore, itu kan waktu yang lama. Sedangkan ibadah kita butuh beberapa menit saja. Seandainya yang waktu sedikit itu kita dipergunakan buat hal-hal sudah fokuskan Allah, biar apa? Saya pengen tuh nitip sesuatu ibadah kepada Allah itu yang tumaknina itu siapa tahu menolong dunia saya. Itu. Jadi bukan hanya Allah memberikan atau memenuhi rizki di tangan-tangan dia, tetapi keberkahan ada di dalam kehidupan dia. Maka orang yang melakukan sebaliknya, jadi sebaliknya itu sebaliknya zuhud, maka dia akan banyak kehilangan, kemudian kefakiran ada di depan mata dia. Jadi kalau ada di depan, sudah kita mau kemana, tetap kefakiran ada di depan mata dia. Kenapa? Orang yang secok PAT pasti dia akan pusing mau kemana saja. Maka sikap dan mental karakter seperti itu ubah dari sekarang.
Harus jelas sahabat yang ada di dalam hati kita. Perjelas. Kalau umpama tak jelas ya sudah, akan berubah-ubah gitu. Tujuan juga akan berubah-ubah. Maka tafarraqu min umumi dunya maslahatu, maka kosongkan dulu dari kepentingan-kepentingan dunia yang akhirnya membuat cemas. Tapi kepentingan-kepentingan dunia sebenarnya bisa enak ke akhirat kan. Membuahkan kebagusan itu harus ke kamu raih. Tapi kepentingan-kepentingan dunia segebai dan cemas, gelisah, maka kosongkan dulu maslahatu semampumu. Fa inna man kana di dunya aktsar hamma. Dan siapa orang yang sebenarnya senengah kaurusan dunia, Allah akan memunculkan afshaladai atau wajah faqwa baina ainaihi. Allah akan memunculkan ke dia banyak kehilangannya. Kemudian kefakiran ada di depan mata dia di mana saja dia berada dan kapanpun. Wa man kana lil asru akbar hammi. Barang siapa yang akhiratnya lebih besar, lebih banyak keinginannya. Jalla azza wa jalla umur wa jalla dinam fi qalbi. Allah akan mengumpulkan, membereskan semua urusan-urusannya. Kemudian wajah ginau fi qalbi, Allah memberi kekayaan atau mengisi hatimu dengan kekayaan. Wa ma akbar 'abdun bi qalbin illa Allah azza wa jalla ila jalal qulubal mu'minin tafidu ilaihi bil huddi war rahmah. Jadi tidakkah seorang hamba itu menerima Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menerima kehidupan akhirat, kecuali Allah membuat hati orang yang beriman itu penuh cinta dan kasih sayang dan rahmat. Jadi kalau orang zuhud ini seperti ini, maka dunianya juga akan mengikuti dia. Orang yang zuhud, dunia bukan ada di depan dia. Orang yang zuhud, dunia ada di belakang dia. Beda ebudina. Orang yang memperlakukan dunia beda dengan ebudina, maka kehidupan dia akan dipenuhi dengan rasa cinta dan rahmat untuk dirinya, keluarganya, saudaranya, tetangganya, dan rahmat untuk semuanya. Wa qala Allah azza wa jalla ilaihi bi kulli khairin asra. Maka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang zuhud luar memberikan kebagusan itu lebih cepat. Jadi kalau kita masih belum jelas, belum sabar, belum tetap, belum istiqomah, maka lakukanlah ini. Kalau rezekinya belum banyak di tangan, atau belum, masih kadang-kadang ada, kadang-kadang mudah, kebanyakan sulitnya, maka introspeksi dulu, sabarkan dulu sampai Allah menaruh kekayaan di hatimu. Setelah itu semuanya beres di dalam diri kamu, baru Allah mengisi tangan-tanganmu dengan rezekinya. Akhirnya pikirannya tenang, mau kita punya rencana sesuatu, Allah kabulkan gempang segala aktivitas kita. Yang artinya menuju kesempurnaan tadi, menuju kekayaan. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man kana di dunya niyatahu. Barang siapa sedunia niatnya saja, niatnya hanya dunia saja. Faraqallahu alaihi amru wa ja'ala faqru baina ainihi. Maka Allah akan memisahkan antara dia dan urusan dunianya. Wa ja'ala faqdan, kefakirannya ada di depan mata dia. Jadi yang sesuatu yang mencintai berlebihan sampai dunia ada di depan dia, maka kelihatan sudah fakirnya itu ada di depan mata dia. Dia berada di mana saja, pasti ada di depan mata dia. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Maka mungkin hanya dikasih minyak sekadarnya, secukupnya buat makan saja. Sepenting bertahan hidup, tak ada lebih memerlukan kurang atau hutang. Wa man kana til akhirati niyatahu, dan siapa orang yang akhirat itu menjadi niatnya, niat utamanya. Ja'allahu amru wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Maka Allah akan mengumpulkan, memudahkan segala urusannya dan menaruh kekayaan di dalam hatinya. Wa atat dunya wa ya raghimah. Maka dunia akan mendatangi dia. Dunia akan mendatangi dia dalam keadaan terhina. Maksudnya memohon-mohon. Makanya kenapa dulu guru kita pernah ngomong dijamin Allah. Dunia mengikuti orang-orang yang hidup. Wa atat dunya wa hiya raghimah. Maka dunia itu mengikuti dia. Dan kondisi dunia di hadapan orang juhud atau di belakang orang juhud itu dalam kondisi terhina. Dan pasti ingin merengek-rengek, ingin
diambilnya dunia itu. Jadi mau dunia dibuat yang baik, dibuat kemaslahatan hal-hal yang positif, itu tidak masalah, apalagi dibuat hal-hal buat akhiratnya. Ini yang diharapkan di keutamaan zuhud. Wa'lam annahu laysa al-murad min hadhihi al-'adih hatta an-nas 'ala tarkil 'amal wa sa'i fi dunya wal akhdi wal asbab. La. Maksudnya tidak meninggalkan dunia. Segera bukan menyuruh manusia meninggalkan pekerjaan, meninggalkan aktivitas dunia, meninggalkan usaha untuk memperkaya diri, bukan untuk dan tidak meninggalkan dunia wal akhdu untuk mengambil sebab-sebab agar kita menjadi kaya, bukan. Bal inal amal wasta'in fi talab dunya fi i'tibar al-islam, tetapi maksudnya di dalam i'tibar Islam ibadatun madam ayyaqadu bi nafsa wa amal wa yanfa. Selama dunia berguna, bermanfaat, menjaga kehidupanmu, menjaga dirimu, keluargamu, dan saudaramu, dan bermanfaat buat semuanya. Jadi selama dunia bermanfaat, tidak masalah. Maksudnya yang dimaksud zuhud, keutamaan zuhud itu orang yang sudah mengedepankan, mengutamakan dunia. Akhirnya Pauli melarang menolong. Dalam kondisi kesusahan, mau kemana saja, mau berjalan kemana saja, susah saja. Kenapa? Karena kefakiran ada di depan dia. Mau menghadap ke utara, kefakiran ada di depan dia. Mau berjalan ke barat, kefakiran ada di depan dia. Baina ainai, atau baina yadai, atau di sekitar dia. Jadi selama dunia itu bermanfaat buat kemaslahatan, bukan karena cintanya yang berlebih-lebihan, itu bukan itu. Zuhud itu yang memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhiratnya, apa saja, buat kebaikan dirinya, keluarganya, saudaranya, atau kebaikan agamanya. Wal maksud al-mu'tabar inda dawil basair wa damul muqbilin 'ala dunya ikbalan yaqta'uhum 'anil akhirah. Jadi kalau menurut ahli basirah, yang namanya zuhud terhadap dunia, karena dunia itu sebenarnya damun, celaan, damul mukbilin ala dunia, iqbalun yaqta'um ala akhirah. Jadi dia menerima dunia, kecintaan terhadap dunia itu memutus kepentingan akhiratnya. Yaqta'um anil akhirah, jadi memutus kepentingan akhiratnya. Maka raih dunianya untuk kita melanggengkan akhirat kita, bukan memutuskan. Ini, jadi dikatakan dunia itu damun, celaan. Bihaitu tatamakkanu min qulubihim fa ta'addama 'indahum hatta ya'izzu 'alaihim infaqah. Maka akhirnya apa? Orang yang dia mencintai dunia akhirnya memutuskan kehidupan akhirat dia. Akhirnya merasuk ke dalam hati dia, kemudian menjadi sombong. Buah ketika mencintai dunia. Dunia setade bagusnya, makanya menjadi sombong. Hatta yaizu, sampai sombong. Ale infak, sampai sombong. Akhirnya apa? Mengeluarkan susah untuk kebaikan. Berinfak juga akan susah. Akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang selanjutnya. Bisa bakhil, bisa sombong, bisa berbangga-bangga diri, dan lain-lain setelah itu. Pasti akan menjadi fakir, itu akan menjadi di kehidupan dia akan diliputi oleh kefakiran. Maka ketika seperti itu, dunia yang memutus kehidupan akhirat dia akan kembali buruk di kehidupan dia, sampai dia menahan untuk berinfak. Wa yu'limu ikhrajuha, akhirnya mau mengeluarkan dia susah, berat. Menenang mau masuk surga bighairi hisab, tanpa perhitungan. Enggak perlu dihitung-hitung. Amal perbuatan yang baik berapa persen, perbuatan jeleknya berapa persen. Masuk surganya bighairi hisab, tapi ketika kita berjuang di jalan Allah bihisab, hitung-hitungan. Maka di sini yu'limuhum ikhrajuha, sampai berat mengeluarkannya. Wa tamla 'alaihim faragahum,
maka banyak kosongnya, banyak sesuatu hal yang tidak berguna di dalam kehidupan dia. Hatta taqahu an ahamil wajibat, sampai memutuskan dia sesuatu yang penting tidak dia kerjakan, sesuatu yang utama tidak dia lakukan. Wal faraid al-ainiyah, dan kewajiban-kewajiban yang intim tidak dia lakukan. Jadi orang yang mementingkan dunia, maka dunianya akan menjadi dzam, hinaan atau celaan. Maka kenapa pentingnya keutamaan Zulhijjah seperti ini? Mengangkat dunia kita itu supaya melonjak. Dunia yang kita dapat dibawa ke akhirat. Untuk kebaikan kita di akhirat kita juga. Wa hadza ma'na qawlu fil hadits as-sabiqah. Maka di dalam hadis yang lalu, fa innahu man kana di dunya akbar hamma. Jadi orang yang sebenarnya keinginannya terhadap dunia lebih banyak, lebih besar. Nihayat mayar dimekati, seolah-olah monkola oleh itu sudah, ini adalah akhir dari harapan saya. Padahal dunia itu hanya persinggahan saja, hanya turun minum saja, istirahat sejenak. Nihayat mayar dimekati, seolah-olah dia menjadi tujuan akhirnya, apa yang diharapkan. Begitulah oleh kapitunya lah, umur panjang. Begitu semua diraih, dunianya meninggal. Lantas apa yang dibawa? Dunianya buat ahli waris, bukan buat dunia. Maka ada istilah apa? Jember dunia, pandai umur. Istilahnya itu. Jadi dia ketika meraih dunia, umurnya pendek. Ada umurnya panjang, kentak jember-jember. Itu adanya. Itu seperti itu. Maka harus seimbang. Umur panjang, umur yang berkah, kaya. Maka ketika dunia adalah menjadi akhir dari harapannya, wa yuqabiluhu qawlu wa man kana fil akhirati akbar hamil. Ini akan bertentangan dengan orang yang sezuhud, orang yang menetapkan akhiratnya lebih banyak. Liyubayyin anna man istaqala bi syai'in min ad-dunya lil maqasid al-mahmuda fa 'amalu mahmudun kharijun 'anil mudhimmah. Muntinyana diperuntukkan kepada sesuatu yang terpuji, maka kehinaan dunia akan hilang. Akan terpuji juga, akan mengikuti derajat orang yang punya dunia itu. Jadi kalau dunia sama orang kayanya, orang kaya bagus, maka dunianya juga ikut bagus. Lil maqasid al-mahmudah, dengan tujuan-tujuan yang terpuji. Fa amaluhu mahmudun, maka apa yang dikerjakan adalah mahmudun, terpuji. Kharijun 'anil mudhimmah, maka dunia yang seperti ini keluar dari kehinaan. Maka bawa dunia nantinya ke amal-amal yang terpuji. Tapi kalau sebaliknya, maka kefakiran ada di depan mata dia. Wa 'ala hadza tuhmal jami'u al-fadil ahadi al-wardu fi hadzal bab, maka semuanya yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi ini semuanya adalah menjelaskan bab betapa pentingnya zuhud itu. Bukan dalam arti meninggalkannya, tetapi agar dunia kita lebih esensi, lebih ada esensinya, lebih ada substansinya. Bukan hanya sekedar di permukaan saja. Banyak dunia tapi kayak seharian. Biaya kesehatan itu, untuk sehat itu sangat mahal. Jadi kalau sakit, kita berobat, biaya berobat itu sangat besar. Maka uangnya yang dia kumpulkan akan habis untuk itu. Maka sebelum sakit itu datang, maka pergunakanlah harta itu ke hal-hal yang positif, yang mahmudah atau yang terpuji. Semuanya yang ditunjukkan atau yang disyaratkan Rasulullah SAW itu agar dunia kita mendapatkan esensi dari dunia kita. Maka dari akhirah hamam ja'ala Allah lahu fi qalbi wa ja'ala lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan siapa yang akhirannya lebih besar, lebih tinggi, ja'ala Allah akan menjadikan kaya di dalam hatinya dan mengumpulkan semua kepentingannya, mengabulkan semua kepentingannya, dan dunia akan mendatangkan dia dan memohon dalam keadaan terdiri.
Dia maksudnya dunia akan mendatangi dia dalam keadaan terhina agar diambil oleh orang yang zuhud. Berarti posisi derajat orang zuhud sama dunia itu lebih tinggi orang yang zuhud. Kebalikannya, orang yang tidak zuhud, dunia akan berada di atas dia. Maka itu dikatakan orang yang fakir. Wa man kana fid dunya hamma, barang siapa yang dunia menjadi keinginannya, keinginan yang membuat dia cemas. Ya Allah faqru baina ainaihi, maka kefakiran ada di depan mata dia. Wa farra fa'al syamlu wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Maka dia hanya sekedarnya saja dipisahkan dari kekayaannya. Maka dia hanya diberi sedikit makudiro, hanya yang ditakdirkan sedikit, mungkin buat makan saja. Yang penting jangan dunia yang asal jangan lapar saja. Maka maknanya adalah ja'alallahu faqra baina ainaihi. Allah menjadikan kefakiran di depan mata dia. Oh, annama mahmasa'a wa jama'a wa inna la yara nafsa illa faqiran. Apa maksudnya Allah menjadikan di depan mata dia itu fakir? Mau dia berusaha bagaimanapun juga. Mahmasa'a, meskipun dia berusaha mengumpulkan sebanyak apapun harta itu, la yara nafsa illa faqiran, maka mau berusaha, mau sungguh-sungguh, tetap dia akan jadi fakir. Kalau dia tidak merubah diri, kalau dia masih tidak jelas, la yara nafsa illa faqiran, mahmasa'a wa jama'a. Jadi meskipun dia mengumpulkan, berusaha bersungguh-sungguh, la yara nafsa illa faqiran, maka tidak dilihat dari dia kecuali dia akan tetap miskin, mau berusaha tetap miskin, orang tidak zuhud. Wa mahma istahada fid dunya wa ta'ala, meskipun dia bercapek-capek dunianya, berusaha sekuat tenaga kalau hanya dunia saja, fa inna la yara nafsa illa muqassiran, maka dia akan mendapati dirinya akan selalu kurang. Nah, lesu sudah luar biasa sungguh-sungguhnya, tapi tetap akan menjadi kurang, akan tetap kurang. Wa mahma sahiro wa kadda, meskipun kerjanya lembur, sahiro wa kadda, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Fa innahu yar'anu lazala muhtajan, masih saja dia membutuhkan dunia, bukan untuk kebaikan, bukan untuk kesuhudan, tetapi untuk cinta dunia, karena itu adalah tujuan utamanya. Masih tetap butuh, masih tetap kurang, masih tetap miskin, masih tetap fakir. Fa yuwasilu kaddu wa juhdu wa taqu hadzal syu'ur wal izm, maka dia akan merasakan segala capeknya yang luar biasa. Capek pikiran, capek hati. Di sekitar dia ada kefakiran saja. Mau dia sungguh-sungguh, mau kerja lembur, mau kerja beberapa, tetap aja tetap miskin, tetap kurang, tetap posisinya butuh kepada dunia. Bukan butuh kepada dunia untuk akhiratnya, bukan, hanya dunia saja. Hatta la yastaqiru lahu bal, kondisinya tidak jelas, padahal senang. Jadi 2 hari yang akan datang susah lagi, 1 minggu akan datang senang, 2 minggu yang akan datang susah lagi. La yastaqir, tidak menetap keadaannya. Wala tahda'u lahu nafsun, tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Wala yatma'innu lahu qalbun, tidak tumanina. Wala tathbutu lahu ghayah, tidak jelas tujuannya mau kemana. Jadi makanya orang tidak istiqomah, tidak jelas mau kemana dia, seperti lalat. Jadi enggak jelas, enggak ada sabar, enggak ada ketetapan. Maka tetap orang, tetap fakir, meskipun punya hartanya tetap aja fakir. Kalah sama orang yang zuhud. Bal yadri fi hadid dunya kal himar, maka orang-orang yang tidak zuhud, yang hanya mengutamakan dunia melolong, itu kal himar, seperti keledai. Hatta an la yastafidu wa min dunia, sampai dia tidak mengambil manfaat dari dunia yang dia dapat. Sudah kaya hanya untuk mengobati sakitnya saja, tidak pernah menikmati. La yastafidu wa min dunya hada bi fa'idatin tajma' alaihi nafsu wa taqiru lahu 'ainai, sampai dunia tidak membuat dia senang. Kapan kamu bisa menikmati dunia yang kamu dapat dengan senang hati? La taqiru
Allahu aina wa bihada yaqul khusra dunya wal akhirah. Maka yang seperti ini orang yang tidak zuhud itu akan merugi dunia dan akhirat. Dunia dia tidak menikmati hidupnya meskipun banyak hartanya. Apalagi di akhirat dengan kecintaan utama terhadap dunia dia sudah memutuskan terhadap kehidupan akhirat dia, maka akan merugi selama-lamanya. Saya kira sampai di sini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.